Ya, sejumlah pengamat ekonomi menilai tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat menantang. Potensi resesi ekonomi global diprediksi akan melanda seluruh dunia. Presiden Yadeni Research, Edward Yadeni mengatakan melandainya harga komoditas merupakan penanda awal dari menguatnya sentimen resesi. Helima Craft dari RBC Capital Markets menyampaikan hal yang sama bahwa melandainya harga komoditas menjadi kekhawatiran baru karena bisa menjadi tanda hard landing ekonomi dan juga penurunan tajam pada permintaan. Lalu seperti apa sebetulnya detailnya? Saya akan membahasnya untuk Anda dalam harga komoditas merana resesi di depan mata. Ya, untuk yang pertama kita akan lihat begitu ya harga pergerakan dari harga batu bara. Harga komoditas yang pertama ini adalah kita lihat juga bahwa kinerjanya ini buruk begitu ya pada awal tahun 2023. Nilainya terus merosot hingga kembali ke bawah level sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah. Sepanjang tahun 2022 harga batu bara ini sudah anjlok lebih dari 42%. Dan dilansir dari data definitif pada Jumat 3 Februari, batubara menutup perdagangan di 222,5 US dollar per ton dan seperti diketahui perang Rusia Ukraina ini kan dimulai pada 24 Februari 2022 yang membuat harga batubara melambung tinggi dan terus memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Rekor terakhir tercipta pada 5 September 2022 yang ada di posisi 463,75 US dollar per ton. Artinya dari rekor tersebut hingga perdagangan di Jumat lalu batubara ini memang sudah jeblok begitu ya lebih dari 52%. Dan terpuruknya harga batubara ini tentunya disebabkan beberapa faktor, diantaranya memang masih lemahnya permintaan, lalu juga memadainya pasokan, serta anjloknya harga gas. Dan tentunya cuaca yang semakin hangat di Eropa ini dapat menyebabkan penggunaan energi untuk pemanas ruangan menjadi tidak besar. Artinya permintaan komoditas energi pun terkena imbasnya begitu ya. Dan di slide selanjutnya kita akan sama-sama membahas sebetulnya seperti apa harga minyak mentah untuk saat ini. Iya, kini kita simak ya pergerakan dari harga minyak mentah dunia. Kalau kita lihat harga minyak mentah ini sudah anjlok di sepanjang pekan lalu. Dan isu resesi dan juga suku bunga di Amerika Serikat menjadi pemicu kemerosotan. Minyak mentah menjadi salah satu indikator kesehatan perekonomian. Jadi ketika resesi terjadi maka permintaannya akan menurun. Dan pelaku pasar pun mengantisipasi hal tersebut sehingga sebelum resesi terjadi sudah berdampak pada harga minyak mentah. Dilansir data definitif, sepanjang pekan lalu harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI ini sudah anjlok hingga 7,9% berada di 73,73. Dan selanjutnya untuk jenis Brent ini sudah jeblok sekitar 7,8% ke 79,94 US dollar per barelnya. Nah, artinya isu resesi dunia ini memang sudah berhembus kencang sejak tahun 2022 lalu dan inflasi tinggi serta kebijakan agresif bank sentral membuat perekonomian global terancam merosot. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai harga dari CPO. Ya, harga komoditas ini adalah memang yang perlu kita cermati ya, karena kalau kita lihat harga minyak sawit atau CPO ini memang bergeraknya liar begitu kalau di pekan lalu setelah laporan menunjukkan bahwa permintaan dari India ini anjlok ya di bulan Januari. Di sisi lain, tingkat produksi yang diperkirakan lebih rendah ini mampu mendongkrak harga sehingga CPO bergeraknya memang cukup volatil atau naik turun gitu ya. Dari pergerakan tersebut, dalam sepekan harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia akhirnya bisa turun ke 1,34% ke 3.851 begitu ya. Ini per ringgit atau per tonnya. Jadi Reuters melaporkan bahwa impor CPO India pada bulan Januari jeblok 31% dari bulan sebelumnya. Nah, berdasarkan estimasi dari 5 perusahaan trading, volume impor ini menjadi 770 ribu ton dan ini menjadi yang terendah sejak Juli 2022. Porsi CPO dalam total impor minyak nabati India kini berada di bawah 50% dari total 71% pada Desember tahun 2022 lalu. India dengan China gitu ya bersama merupakan konsumen minyak nabati terbesar di dunia sehingga nilai impornya bisa mempengaruhi pergerakan harga CPO dan juga yang lainnya. Sekarang kita lihat lagi ya untuk pergerakan komoditas emas yang katanya tahun ini akan bergerak cemerlang. Nah, setelah mengalami penurunan sejak Maret di tahun lalu gitu ya hingga November, tren harga emas ini kemudian berbalik arah.
Harga emas naik ke level tertinggi 9 bulan pada 2022 karena memang kekhawatiran atas resesi global. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih lambat ini meningkatkan daya pikat logam mulia ini ya gitu. Artinya kalau kita lihat memang harganya cukup terus merangkak naik begitu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan dengan kondisi ekonomi global yang diperkirakan masih dihantui resesi, maka emas menjadi instrumen investasi safe haven atau aman gitu ya. Bahkan emas tidak hanya akan diminati oleh para investor, tetapi bank sentral di banyak negara saat ini juga sudah mulai menumpuk cadangan emas. Diketahui Bank Sentral China PBOC melakukan pembelian emas sebanyak 62,2 ton pada 2022. Dan pembelian ini artinya pembelian dalam jumlah besar ini membuat cadangan emas mereka ini menyentuh sekitar di atas 2.000 ton. Ini tentunya pertama ya dalam sejarah ini jumlahnya luar biasa banyak. Dan pembelian tersebut dilakukan di tengah ketatnya suku bunga tingkat global, ancaman resesi, serta dibukanya kembali perbatasan China. Sementara Chief Investment Officer Swiss Asia Capital, Jörg Kinner memberikan proyeksi ekstrimnya terkait harga emas. Menurutnya harga emas ini akan bisa terbang gitu ya ke 4.000 US dollar per troy ounce pada 2023. Proyeksi tersebut didasari adanya resesi serta pelonggaran kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Tapi sebenarnya apakah memang resesi berpotensi terjadi di tahun ini? Memang beberapa lembaga global memprediksi ekonomi global bakal menjadi perlambatan begitu ya. Akan ada perlambatan begitu di tahun ini. International Monetary Fund atau IMF dalam rilis proyeksi ekonomi terakhirnya juga memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju pada tahun ini memang masih belum cerah. Kepala Ekonom dan Direktur Riset dan Pengembangan IMF, Pierre Olivier, menyebut bahwa 9 dari 10 negara maju di dunia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Beberapa sinyal resesi sendiri seperti misalnya inflasi yang tinggi, adanya penurunan daya beli, dan juga meningkatnya jumlah pengangguran memang sudah kita lihat ya belakangan ini. Kita lihat inflasi di sejumlah negara maju memang masih sangat tinggi, lalu juga PHK terjadi di berbagai perusahaan. Jadi soal kabar potensi resesi gini ya, artinya memang membuat pasar ini nampaknya lebih memilih emas begitu ya di antara komoditas-komoditas lain yang memang kalau dinilai instrumen investasi emas ini adalah instrumen investasi yang aman dan memang seringkali disebut sebagai safe haven. Dan ini juga disinyalir menjadi salah satu penyebab harga emas akan cemerlang di sepanjang tahun 2023. Jadi kalau pemirsa berinvestasi di mana? Apakah juga turut memborong emas? Ya kita lihat aja ya ke depannya harga emas akan seperti apa.